Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi. Hari ini kita kedatangan tamu sangat istimewa, super istimewa, yaitu Kapolda Sumatera Selatan, ya, Bapak Irjen Polisi Andi Rian Riyakudu Jayadi, SIK MH. Ya Mas. Biasa saya baca lengkap itu Pak. Makasih Mas Yudi. Kalau MH pasti kan ketahuan ini, Magister Hukum. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus, sehat-sehat semuanya. Saya juga baru selesai tadi menerima video conference dari Pak Kapolri, dari Mabes. Hadir juga tadi Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua DKPP RI, kemudian yang mewakili Panglima TNI. Ada beberapa, beliau meng-highlight lagi, mengingatkan kembali terkait dengan saat ini kita sudah berada di masa tenang. Insya Allah dalam 2 hari ke depan kita akan masuk tahap pungut suara. Oleh karena itu fokus kita di masa tenang ini adalah bagaimana menjaga situasi tetap terkendali. Ya, kalau ada riak-riak biasa mungkin ada angin. Ya. Tapi semuanya masih... Insya Allah semuanya dalam situasi ya secara umum kondusif lah. Secara umum kondusif Mas. Kemudian tadi juga setelah dengan Pak Kapolri, saya langsung dengan para Kapolres. Langsung meng-highlight lagi beberapa hal yang harus kita lakukan selama menuju proses pungut suara. Kemudian langkah-langkah pada saat nanti selesai pungut suara. Apa Pak Kapolda yang disampaikan atau ditegaskan kepada para Kapolres seluruh Sumatera Selatan ini? Ya, terutama kita lihat ya bahwa beberapa waktu belakangan ini ada beberapa kejadian yang kemudian muncul di daerah. Ya sebenarnya daerah itu tidak kita hitung sebelumnya sebagai daerah yang akan ada peristiwa. Tapi ya namanya juga dinamika. Contoh seperti misalnya di Oku, kemudian Musi Banyuasin. Mubah ya. Kemudian tadi juga ada kejadian bukan tadi malam di Murah, Sirawas. Itu biasa serangan fajar. Ya. Kemudian ada beberapa juga hal-hal serupa yang terjadi di Lahad. Nah, ini kembali lagi saya ingatkan, tadi juga kita bersama-sama dengan Panglima Kodam hadir, kemudian Pak Danrem, kita sepakat bahwa kita ajak, ya kita menghimbau lah masyarakat Sumatera Selatan untuk sama-sama kita menjaga situasi ini. Kemudian kepada para calon, tidak usah melakukan provokasi-provokasi. Ya, saya pastikan kalau ada peristiwa yang kemudian masuk dalam konteks pidana umum, bukan pidana pemilu, saya perintahkan para Kapolres, Kapolrestabes untuk lakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi ya sudah selesai kampanye kan, sekarang masa tenang. Saya lihat masih ada juga yang mencoba untuk melakukan upaya-upaya. Ada. Masih ada yang memanfaatkan momen masa tenang ini. Ya seperti tadi yang saya katakan serangan fajar, kemudian ada yang katanya mau demo, tetapi masih membawa APK. Ya, tetap kita dorong kalau itu kira-kira domain teman-teman Bawaslu, kita kawal teman-teman Bawaslu, kita dorong. Silahkan lihat kalau di situ ada pelanggaran pidana terkait dengan pemilihan kepala daerah, ya ambil langkah. Tapi kalau saya pastikan kepada Kapolres, Kapolrestabes, kalau ada pidana di luar pemilu kada, pidana umum, lakukan tindakan tegas. Ya. Kalau ada kaitan dengan pihak-pihak lain yang membiayai, yang menggerakkan, usut sampai tuntas. Tidak usah sungkan. Hal-hal seperti ini tentu secara umum Pak Kapolda sudah mengantisipasi ya, bahkan sebelum datang kemari. Yeah. Tetapi saya cukup yakin Kapolda juga sudah mendengar bahwa Sumsel ini selalu menggembor-gemborkan zero konflik untuk pesta demokrasi.
Nah, realita yang ada sampai sekarang apakah masih seperti itu? Ya tentu itu harapan ya, Ya. optimisme yang muncul. Nah, saya rasa di tahun-tahun sekarang ini masyarakat kita makin cerdas, tidak mudah lagi percaya informasi-informasi yang sifatnya disinformasi ataupun mungkin misinformasi. Tetapi sekali lagi kita juga tahu, kita juga menyadari, kami sebagai penanggung jawab Kamtibmas menyadari bahwa penyebaran disinformasi dan misinformasi ini masih yang tertinggi. Ini mulai sejak periode Pilpres kemarin sampai dengan proses Pilkada sekarang. Nah tentu berbagai langkah sudah kita lakukan, upaya-upaya mitigasi, termasuk tentu upaya-upaya persuasif kepada masyarakat melalui proses sosialisasi seperti ini. Kita ingatkan kembali untuk jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Nanti kalau jatuhnya nanti provokasi kemudian ada dampak, maka pasti yang menyebarkan pertama ini akan kita cari. Pasti akan kita cari dan ada konsekuensi hukum. Yang ikut menyebarkan juga? Ya, kan nanti kan kelihatan rentetannya. Rentetannya kan kelihatan, Mas. Makanya hati-hati. Dan banyak orang masih belum tahu itu, Pak. Ya seharusnya justru ini teman-teman media yang kita ajak kerjasama, kita ajak kolaborasi, kita juga berharap bahwa melalui media inilah yang paling mudah menjangkau masyarakat. Nah kita tahu sejak zaman keterbukaan ini segala sesuatunya sangat mudah diakses. Ya. Hampir setiap orang pegang smartphone dan hampir setiap orang bisa jadi wartawan juga. Apapun yang dia dapat, berlomba-lomba duluan-duluanan kan untuk menyebarkan walaupun dia belum tahu bahwa itu informasi benar atau informasi yang tidak benar. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi kalau mengenai persiapan-persiapan mulai dari awal sih, dari mulai proses verifikasi calon, kemudian pendaftaran calon, kemudian masuk ke tahap kampanye. Kita baru selesai kemarin tanggal 23. Nah, sekarang kita berada di masa tenang. Nah, langkah-langkah menjaga situasi di masa tenang ini. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa tidak bisa hanya menyerahkan kepada aparat keamanan, tetapi tentu kolaborasi dengan masyarakat paling utama. Nah, oleh karena itu kami tadi langsung menggelar rapat koordinasi juga dengan teman-teman TNI. Kita sepakat kita akan menggelar sampai dengan malam besok pencoblosan. Kita akan menggelar patroli skala besar, melibatkan seluruh komponen yang ada. Tujuannya cuma satu, untuk menjaga situasi. Menjaga situasi ya sudahlah. Yang kira-kira masih mau berkampanye kan sudah lewat masanya. Yang masih mau nyari mencari dukungan sudah lewat masanya. Sekarang ayo jaga kita ketenangan, proses nanti menunggu pungut suara. Itu. Setelah itu hasilnya kita apakah tunggu bisa aja. menerima? Ya. Nah, tentu saya juga mendengar beberapa informasi. Ada beberapa potensi-potensi yang jika dia kalah atau tidak terpilih akan ada potensi gejolak. Ya, sekali lagi saya katakan kan mekanismenya ada. Kalau Anda merasa dicurangi, Anda merasa dikerjain, kan ada gugatan MK. Ada proses hukum yang bisa ditempuh. Bukan dengan kemudian berbuat anarkis. Bukan berbuat pidana. Kasihan nanti. Nah, kalau misalnya ini sampai terjadi, saya pastikan saya sedang menghitung, ya kalau perlu calonnya sendiri juga kita libatkan. Kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di bawah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Saya sudah sepakat dengan Panglima Kodam. Kita ingin menjaga supaya Sumsel ini tetap kondusif. Kemudian sampai dengan proses perhitungan, sampai dengan proses
putusan siapa terpilih dan siapa yang tidak terpilih. Apakah karena melihat dinamika debat kemarin sehingga Pak Kapolda melihat ini ada potensi yang lebih Ya, tinggi? dinamika debat salah satu indikator ya. Tapi saya lebih melihat kesiapan dari para calon. Kesiapan para calon untuk mengikuti mekanisme yang ada. Karena sesuatu dan lain hal, karena tidak sanggup untuk mengikuti mekanisme lalu menuduh orang lain yang curang. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau Anda mengatakan si A curang, tunjukkan bukti. Itu saja. Mudah, pasti diproses kan? Pasti diproses. Kemudian kemarin saya dapat dikirim dari OKU terkait dugaan Ketua Bawaslu. Dia dikatakan curang ya, atau berpihak. Saya katakan langkahnya jelas. Ketua Bawaslu Provinsi sudah saya minta langsung turun, lakukan verifikasi. Kalau memang indikasinya kuat yang bersangkutan berpihak atau melakukan pelanggaran, tarik, cabut. Cabut saja. Karena sudah ada pengalaman kemarin di proses Pilpres, terbukti salah satu komisioner di OKU juga kalau nggak salah, itu langsung terbukti, langsung diganti, diberhentikan. Kan mekanismenya jelas, nggak usah kita anarkis, ribut-ribut, sampai ada pertumpahan darah dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik saya kira. Di sisi penyelenggara, di komitmennya ya, mereka untuk ini, para calon yang harus. Para calon juga, jangan hanya teriak penyelenggara curang, tapi calon sendiri juga tidak mau mengikuti aturan, tidak mau mengikuti mekanisme yang ada, termasuk pengawasnya. Semua kita saling harus berkolaborasi sih. Karena sekali lagi saya katakan, sebenarnya penyelenggara pilkada ini kita semua. Kita semua adalah penyelenggara. Tetapi secara teknis yang bertanggung jawab menyelenggarakan adalah KPU. Kemudian siapa pengawas pilkada? Kita semua pengawas pilkada. Tapi secara teknis yang bertanggung jawab adalah Bawaslu. Kira-kira gitu Mas, hakikatnya ya. Jadi ya, kalau ada yang dikatakan pelanggaran, ada yang dikatakan tidak netral, ya tunjukkan aja bukti. Pasti diproses kok. Beberapa kasus yang masuk kategori pelanggaran pemilihan pilkada, saya monitor jalan semua itu. Diproses kok. Beberapa pengaduan di Musirawas, kemudian di Lahat juga tadi saya dapat laporan, itu semua sudah rata-rata sudah tahap 2, sudah berproses. Tadi Kapolda juga mention tentang serangan fajar itu ya. Di berita kami juga ada warga menangkap serangan fajar. Apa Pak ini dari kepolisian untuk mengantisipasi itu? Ya seperti saya katakan tadi, mereka kan sebenarnya bukan cuma di masa tenang, di masa-masa sebelumnya juga ada upaya untuk beli suara, kan gitu, membeli suara masyarakat. Nah sekarang kembali lagi kepada masyarakat kita, mau menerima atau tidak, kemudian seperti apa tindak lanjutnya. Nah kemudian di masa tenang ini, ya saya katakan bahwa Polda Sumsel beserta teman-teman TNI, kemudian juga dengan jajaran Bawaslu, ya kita juga gencar di bawah untuk mengawasi, melakukan upaya-upaya mulai dari upaya persuasif, preventif. Kalau kemudian ada yang diamankan, ya proses, kan simple, tinggal proses saja. Diproses, kalau memang terbukti dia money politik, ya kan aturannya ada. Seperti itu Mas. Sudah kelihatan ini, masih ada indikasi ke depan ini? Namanya juga usaha ya Mas ya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa saat ini kalau masih mau mencari dukungan udah lewat. Karena kan sekarang masa tenang Mas. Masa kampanye udah selesai. Masa orang
memikirkan apa Iya. siapa yang mau. Tinggal bagaimana mempersiapkan untuk bisa hadir di TPS. Saya juga dapat informasi bahwa ada upaya pengerahan beberapa daerah ke daerah lain, kan gitu. Saya katakan sama rekan-rekan Kapolres, kalau memang dia pengerahan tujuannya untuk memilih, sepanjang dia punya KTP yang sah Ya. dan dia domisilinya sesuai dengan di mana dia nyoblos, kan itu tidak ada masalah. Ya. Yang jadi persoalan itu kalau ada pengerahan massa tujuannya untuk yang negatif. Entah mau mengganggu proses demokrasi yang ada, proses pemilihan kepala daerah. Nah, tentu juga polisi punya tanggung jawab untuk menjaga situasi. Seperti itu. Nah, kita tahu konsekuensi pemekaran daerah sejak otonomi ini kan dulu mungkin ada satu daerah yang sebenarnya semuanya satu rumpun, tapi kemudian pemekaran wilayah terjadi beberapa kota administratif baru, daerah administratif baru. Contoh kayak Musirawas Utara, Lubuk Linggau. Ya, sebenarnya mereka satu rumpun semua kan. Atau Empat Lawang, Lahat, Pali, Enim. Ya, mereka satu kawasan dulu. Ya. Tapi kemudian karena konsekuensi otonomi daerah terjadi pemekaran, ya saya katakan sama Kapolres, ya sepanjang memang KTP-nya jelas, ya kita ambil langkah-langkah, ya silakan. Silakan. Ya. Bahkan ada juga saya lihat, saya perhatikan kan ada calon kepala daerah yang lintas daerah. Betul. Lintas wilayah. Ya. Terutama yang masih satu Ya, ini tadi ya. rumpun tadi ya. Satu rumpun tadi. Ya, ya, ya. Nah, ini kan kita tidak bisa hindari itu. Tinggal kecerdasan kita saja, kearifan kita menyikapi persoalan-persoalan itu. Seperti itu Mas Yudi. Terkait pengamanan itu, Pak Kapolda, masih fresh nih berita 1-2 hari ini ya. Polda Sumsel mengerahkan 1.447. 1471. 71. Iya. Itu dalam artian ini membackup di Polres-Polres atau seperti apa? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi rata-rata kita backup ke Polres itu dari Brimobnya itu 1 SSK per Polres. Per Polres, kemudian juga dilengkapi dengan Samapta. Kemudian juga ada yang dari kekuatan Polda sendiri. Polda maksudnya gabungan staf. Gabungan staf. Nah, dalam Vikon tadi juga dengan Kapolres saya sudah sampaikan, khusus di dalam tahap penghitungan, proses rekapitulasi, rohnya itu kan ada di PPK. PPK betul. Nah, saya berikan kewenangan kepada Kapolres, saya berikan keleluasan kepada Kapolres, silakan gunakan pasukan Brimob yang ada BKO untuk melakukan penebalan pengamanan di PPK. Itu menjadi salah satu penekanan saya kemarin waktu saya pimpin apel pergeseran pasukan. Mana yang PPK yang dianggap rawan, silakan gunakan pasukan Brimob. Jadi jangan sampai nanti proses rekap dan hitung ini terganggu gara-gara adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Ini yang kita hindari. Supaya clear di PPK, tentu di kabupaten dan seterusnya di provinsi sudah tidak ada masalah. Untuk pengerahan tambahan pasukan ya, BKO ini tadi juga memperhitungkan ini Pak. Kita hitung. Daerah yang tadi Kita hitung semua. Disebut itu ya. Nah, kemudian ada beberapa daerah yang menunjukkan eskalasi, itu Ya, udah duluan. Oh, Sudah duluan. tapi termasuk dari 1.400 ini. Termasuk. Kemudian tadi saya sama Pangdam, beliau juga sudah mengalokasikan personil. Di samping itu beberapa pejabat utama saya tugaskan untuk asistensi. Jadi perwira pengamat wilayah itu untuk membantu Kapolres untuk memanage pasukan-pasukan yang ada. Iya. Tentu yang tadi disebut ya, yang ada eskalasi Oku, Muba, Murah. Sudah lebih dulu berangkat. Sudah. Terus yang jumlah besar ini akan kapan? Jumlah besar kemarin tanggal 23. Sudah jalan ini ya? Sudah. Oke. Sudah.
Itu jadi mereka 24 sudah geser ke, berarti 24 hari Minggu kemarin, Sabtu. Sabtu kemarin udah geser. Begitu tiba di Polres juga diterima oleh Kapolres tentunya. Kemudian Kapolres menggeser pasukannya menuju kecamatan sambil bawa kotak suara dan surat suara, logistik pemilu sampai dengan ke TPS. Nah, tadi pada saat Vikon hari ini rata-rata Kapolres atau Polres menggeser petugasnya untuk TPS, PAM TPS. Jadi logistik pemilu itu digeser dari kecamatan ke KPPS. KPPS. Ya. Pak Kapolda, ini tadi sudah saya catat ada beberapa yang menjadi concern sekilas dari pemberitaannya. Yeah. Ada hoax itu. Ya. Itu paling tinggi. Paling tinggi ya itu paling ya. Tinggi. Soal pengamanan juga. Lalu beberapa waktu lalu juga menggelar macam deklarasi pilkada damai dan sebagainya. Seberapa itu bisa efektif meredam? Ya tentu ini menjadi bagian dari upaya persuasif ya. Upaya persuasif. Sekali lagi kita mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada. Ya. Tokoh agama, tokoh masyarakat. Termasuk di dalamnya. Kan saya katakan, sering saya katakan kalau ditanya sama teman-teman media bahwa polisi tidak bisa sendiri. Harus menggandeng, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh pihak. Termasuk tentu dengan tadi masyarakat, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Simboliknya kita gelar deklarasi pilkada damai, kemudian doa bersama. Dan ini saya minta juga di kabupaten kota juga dilaksanakan. Tidak hanya di tingkat provinsi. Sejauh ini itu cukup efektif. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah ini satu lagi terkait personel Polri sendiri. Yeah. Ya, dalam beberapa pesta demokrasi selalu muncul harapan ya, dari pimpinan Polri juga untuk netralitas. Yeah. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada anggota untuk tema ini? Sudah sering saya tekankan kepada anggota secara internal bahwa yang paling utama kita menjaga bagaimana Polri ini khususnya personil Polda Sumsel untuk menjunjung tinggi netralitas. Ya. Karena saya juga ke KPU menyampaikan itu, saya juga kepada Bawaslu menyampaikan itu, kepada masyarakat juga saya pastikan itu. Kita tidak bisa menafikan dalam proses pilkada ini, ya personil kita ini kan banyak putra daerah juga. Sedikit banyaknya mereka punya hubungan dengan salah satu calon. Nah, tetapi dalam kesempatan kali ini saya minta itu dikesampingkan dulu. Dikesampingkan dulu. Kita mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Apa tipsnya itu kalau yang paling sederhana untuk mereka bisa membedakan antara memilah. Yang pertama kan polisi tidak punya hak pilih. Tidak punya hak pilih itu sudah jelas dalam undang-undang, baik dari undang-undang kepolisian, undang-undang pemilu sendiri, Pilpres, undang pilkada, kemudian sudah ada juga surat telegram Kapolri, direktif yang mengingatkan kita semua untuk menjunjung tinggi netralitas. Nah tentu ini menjadi pedoman sekaligus menjadi garis bagi kita bagaimana menyikapi proses demokrasi yang ada. Gitu. Kalau misalnya istri, anak-anak yang bukan polisi ya mereka punya hak. Tapi kan tentu sebatas mereka tidak mencoba mengendalikan memilih kemana atau sebatas dalam lingkup keluarga ya itu hak mereka lah ya. Tapi jangan sempat menggunakan posisinya, jabatannya untuk berpihak ataupun mendukung ataupun menolak, menjelekkan salah satu paslon. Bagaimana respon? Ini yang kita hindari. Sejauh ini. Kan memang di Sumsel ini ikatan kekeluargaan. Kerabatan. Iya, kan positif juga dalam sehari-hari ya. Positif. Positif. Dan ini alhamdulillah sampai saat ini ya
saya coba tanya-tanya di teman-teman Bawaslu, apakah ada laporan terkait isu netralitas anggota Polri? Kalau omongan berita itu ada, tapi sampai saat ini belum ada buktinya. Belum ada bukti. Jadi saya dalam kesempatan ini saya terima kasih kepada seluruh jajaran Polda Sumsel yang masih bisa menjaga integritas untuk tetap menjunjung tinggi netralitas di dalam proses pilkada. Ya, ya. Artinya tidak ada yang ditegur juga oleh Kapolda. Belum. Kalau Belum. tidak ada laporan. Justru sebelumnya saya di Sulsel ada. Oh. Secara terang-terangan. Ada secara terang-terangan ya sesuai ketentuan ya kita proses. Oke, berarti resmi ya, bukan teguran lisan gitu. Proses. Orang ada buktinya kok. Artinya ini kalau ini terjadi proses juga ini. Itu tidak lewat Bawaslu lagi, langsung Propam. Langsung kita proses. Apa yang paling ini ya, ikut mengajak atau apa? Begini, kembali lagi saya katakan kekerabatan. Nah kadang-kadang anggota kita ini merasa karena kerabatnya Dulur lupa bahwa dia itu terikat dengan etika kepolisian kan, di mana aturan mengatakan kita tidak punya hak politik, tetapi kemudian secara tidak sadar atau ya langsung ataupun tidak langsung dia masuk ke dalam itu. Karena dia merasa, oh saudara saya nyalon. Ya, pada saat dia kumpul-kumpul, atau mungkin pada saat dia kampanye, tiba-tiba dia hadir di situ. Walaupun mungkin, kembali lagi, bukan dalam kapasitas dinas, bukan dalam rangka surat perintah. Ya. Bukan dalam rangka dinas. Nah, mungkin dia pakaian preman. Padahal dia juga mungkin bukan kapasitasnya untuk itu. Nah itu kan pasti juga kita lakukan proses verifikasi dulu. Ya, ada beberapa tugas yang memang dia harus masuk. Harus masuk. Gitu. Artinya Polda Sumsel akan terbuka ya kalau ada warga atau penyelenggara. Pasti kita juga dorong, kita encourage teman-teman di KPU. Bawaslu, seperti yang saya katakan ada dugaan Ketua Bawaslu Oku. Saya bilang sama Pak Kurniawan turun lakukan verifikasi. Kalau memang dia ada potensi dan ada secara material terbukti, tarik aja, cabut daripada nanti menjadi presiden buruk di tengah-tengah masyarakat kan? Ya. Pada hari pemilihan 27 November nanti. Ya. Pak Kapolda akan ada di mana ini? Kami sepakat dengan Pak Gubernur, kemudian Panglima, Ketua KPU, Ketua Bawaslu. Kami akan coba terbang pakai heli untuk pantau beberapa daerah. Nah, ini nanti setelah kembali dari sini saya mau ketemu Pak Gubernur. Besok juga kita akan jalan, tapi besok lewat darat. Oh, jadi startnya bukan dari Palembang? Kalau besok itu rencananya ngecek sejauh mana logistik. Nah tentu kan tidak mungkin ada di provinsi lagi hari gini. Paling tidak dia ada di kecamatan. Nah paling nanti kami akan cek di kecamatan, termasuk KPU kota atau kabupaten. Apakah masih ada yang belum terdorong? Kalau belum terdorong kenapa? Karena seharusnya sudah ada besok itu seharusnya sudah ada di desa. Kelurahan, ya, desa. Kelurahan, iya, sudah ada di desa. Jadi besok H-1 ya. H-1 kita darat. Balik lagi Palembang. Balik. Mungkin ini makanya nanti saya kembali dari sini saya akan bicarakan dengan Pak Gubernur. Nah, kalau Panglima sudah oke, Ketua KPU sudah oke, Ketua Bawaslu sudah oke, bahwa nanti di hari hanya sendiri kita akan terbang. Mudah-mudahan cuaca bersahabat. Rencananya bisa berapa titik itu? Tergantung kembali lagi. Target kami sebelum selesai pemilihan itu kan jam 13 ya. Ya, jam 1. Jam 1.
selesai. Jadi sebelum jam 1 kita udah balik. Jadi kita bisa juga cek kota Palembang. Karena kan pagi kita terbang dulu, nanti kita tentukan di rapat sore ini ke daerah mana, baru kemudian terakhir kota Palembang yang akan kita cek. Terakhir nih Pak Kapolda, mungkin ada apa ya, imbauan, Ya, entah itu kepada warga masyarakat, ya, kandidat yang berkontestasi maupun penyelenggara pemilu, Ya. termasuk personel pengamanan ya. Untuk hari ini sampai tanggal 27 bahkan sampai selesai penghitungan, apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya. Yang pertama tentu kepada masyarakat Sumatera Selatan, saya menghimbau dan mengajak untuk sama-sama datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November untuk menyampaikan hak suaranya atau aspirasinya untuk memilih pimpinan daerah baik di tingkat kabupaten, kota madya sampai dengan provinsi. Tentu dengan harapan semoga masyarakat Sumsel bisa memilih pemimpin yang betul-betul memiliki visi yang baik untuk memajukan Sumatera Selatan dan seluruh kabupaten dan kota yang ada. Kemudian yang kedua, kepada seluruh calon kepala daerah, ini sekarang kita sudah masuki minggu tenang, masa tenang. Insya Allah dalam 2 hari ke depan kita sudah mulai masuk ke tahap pungut suara. Saya minta silakan sudah untuk konsolidasi saja menunggu hari pencoblosan atau hari pemungutan suara. Tolong hindari untuk memprovokasi masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ya. Tentu sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingatkan ada konsekuensi hukum jika itu sampai terjadi. Ya. Saya bukan mengancam, tetapi saya mengingatkan. Ya. Tentu kita ingin melihat Sumatera Selatan ini dalam proses pungut suara sampai dengan proses rekap dan hitung itu tetap dalam keadaan kondusif. Oleh karena itu saya mengajak mari kita berkomitmen untuk menjaga situasi itu tetap kondusif. Nah, kemudian kepada seluruh personil saya yang melaksanakan pengamanan, ya, pengamanan baik yang masuk ke TPS maupun yang terlibat di dalam satgas-satgas yang ada untuk menjaga situasi. Saya tentu mengucapkan selamat bertugas, tetap semangat, junjung tinggi netralitas, sehingga masyarakat semuanya merasa cukup terayomi, terlayani dengan baik. Saya kira demikian, Mas Yudi. Clear itu. Clear. Ya, Pak Kapolda terima kasih atas kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ini. Insya Allah. Kita bisa sambung lagi karena masih banyak tahapan. Ya. Baik itu yang pilkada. Tentu setelah pilkada juga. Kemarin kami ngobrol dengan Kapolres Nanti Desember juga. Kita masuk Nataru. Betul, Desember. Dan mepet ini Pak. Iya. Selisih 1-2 bulan. Iya. Lebaran. Iya. Ya, puasa Lebaran. Lebaran April. Februari, Puasanya kan Februari. Puasa kan 1 Maret. 1 Maret ya. Iya. Ya. Jadi selisih 2 bulan. Jadi 30 Maret sudah Lebaran. 30 Maret. Insya Allah. Jadi stamina harus ini Pak. Harus dijaga. Mepet-mepet ini kan. Iya. November, Desember, ya. Maret ya kan. Iya. Nah, makanya kita masih banyak harapan-harapan ke depan kan. Masih yang teman-teman Nasrani masih pengen bernatal ria, menyambut tahun baru. Kemudian yang Muslim, mayoritas Muslim di Sumatera Selatan, saudara-saudara saya ini masih pengen ketemu Ramadan, masih pengen ketemu Lebaran. Ya, tentu ya sudahlah, kita jaga situasi. Sumsel ini tetap kondusif, jadi kita semua dapat beraktivitas secara normal. Ya. Tribuners cukup jelas ya. Kita jaga sama-sama Sumatera Selatan. Demikian obrolan kami. Saya Yudi Trisano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Sampai jumpa pada program Tamu Tribun selanjutnya. Salam Tribun.